Karakter utama di film ini adalah seorang bocah yang sangat cupu. Udah cupu, hidupnya sial gitu kan. Sial banget ini mah. Bocah ini bernama Rick. Udahlah cupu, tapi dia nih nggak tahu diri cuy. Dia nih nggak ngaca gitu ya. Si Rick ini tuh demen sama cewek cantik yang bernama Jill. Nah, si Rick ini punya teman akrab yang bernama Trey. Ini lu pasti kenal dong, dia ini Kevin Hart. Nah, si Trey ini bilang lah ke si Rick, udahlah Rick, kita nih beda kelas sama Jill. Dia itu cakep, cantik, semok, temennya juga sama cowok-cowok keren. Nah, kita mah apa gitu kan, cowok cupu. Udahlah, jangan bermimpi. Emang kadang-kadang susah gitu ya kita nerima kenyataan cuy. Jadi, si Rick, Trey sama teman-temannya mereka ini tuh lagi studi tour. Mereka ini lagi mengunjungi sebuah lab teknologi gitulah ya. Mereka ini di sana dipimpin sama seorang petugas yang bernama Dr. Storm. Mereka semua diajaklah masuk ke sebuah lab penelitian genetik tentang binatang dah tuh sama si Dr. Storm. Yang lain sibuk ngeliatin binatang, si Rick ini fokus mendekati si Jill. Tapi kayaknya si Jill malah ketakutan dideketin sama si Rick. Si Rick pun jadi salah tingkah dan itu ngebuat kekacauan di lab ini cuy. Si Rick ini hampir mau berantem sama cowoknya Jill yang bernama Lance. Tapi dia nih masih bisa dilerai sama omnya yang ternyata seorang ilmuwan di lab ini. Omnya ini bernama Lou Landers. Tapi kayaknya omnya dia ini tuh lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Setelahnya Om Lou ini cabut, si Lance pun lanjut mendorong Rick sampai terkena kotoran binatang cuy. Iuh. Si Rick pun mencari cairan pembersih untuk membersihkan kotoran binatang itu kan. Tapi karena dia ini terburu-buru atau memang goblok gitu ya, yang dipakai bersihin kotorannya itu malah cairan yang bisa membuat binatang di sana tuh jadi sakne gitu sama si Rick. Langsung deh si Rick itu tuh digenjot sama binatang-binatang yang ada di lab ini cuy. Lalu tiba-tiba dia disengatlah sama salah satu capung yang ada di sana. Karena kaget, dia pun malah menumpahkan semua cairan yang membuat dia pun digengbeng sama binatang-binatang lain yang ada di sana. Sama Trey, bukannya dibantuin, dia tuh malah direkam gitu kan. Aksi si Rick digenjot, digengbeng sama binatang-binatang ini cuy. Rick pun pulang ke rumah larut malam dengan keadaan yang lemes dan sangat tidak berdaya. Dia pun langsung lunglai dan mukanya pucat banget lah pokoknya. Jadi, si Rick itu tinggal sama kakek dan neneknya. Orang tuanya dia tuh ceritanya udah meninggal. Jadi karena dia lihat Rick ini lagi gak enak badan, kakeknya dia pun mencobalah mendekati dan memberi bimbingan sama si Rick. Tapi si Rick pun lalu tiba-tiba pingsan dan luka infeksi bekas gigitan capungnya ini malah makin parah cuy. Nah, kita baliklah ke lab penelitian tadi, di mana di sana tuh ada Dr. Storm dan Om Lowlanders yang lagi uji coba sebuah alat di depan para investor. Gue nggak tahu ini alat apa, tapi kayaknya ini mengerikan cuy. Om Lowlanders pun duduklah di alat itu dan alat itu bereaksi. Ternyata alat ini tuh bisa memberikan Lowlanders ini sebuah kekuatan super, di mana dia nih bisa menyerap tubuh orang yang dipegangnya cuy. Si Dr. Storm pun cuma bisa berteriak ketakutan melihat kekuatannya Lowlanders ini. Nah, si Rick pun akhirnya kebangun 5 hari kemudian dong. Gokil. Jadi gara-gara sengatan capung ini dia pingsan sampai hampir seminggu. Tapi bekas gigitan capung ini ajaibnya hilang. Nah, dia pun meratapi foto-foto ayahnya nih semasa hidupnya. Saat dia lagi galau, tiba-tiba dia nih gak sengaja ngeliat si Jill yang abis mandi. Jadi ternyata mereka ini tetanggaan. Dan si Jill lagi tuh mau buka BH cuy. Asik. Pas dia buka, ternyata masih ada BH lagi. Ya, pasti pikiran kalian nih udah kemana-mana ya kan? Ayo ngaku. Di sekolah mereka ceritanya lagi ada pameran sains gitulah. Jadi lagi ngumpul nih di aula rame-rame nih semua mahasiswa dan gurunya. Juga ada Stephen Hawking gitu kan, gokil. Bodo amat lah sama pamerannya, bagi Rick dia tuh tetap fokus sama satu tujuan, yaitu ya cuma Jill doang. Tapi dia nih apes banget gitu kan, lagi jalan kejeduk lagi sama Lance. Rick pun makin bingung karena dia ini kan demen sama Jill, tapi dia bingung gimana cara ngungkapin perasaannya. Nah, dia pun kaget karena tangannya dia nih nempel di sebuah wastafel. Nempel dan gak bisa ditarik. Pas bisa ditarik malah kena si Lance. Ribut kan mereka jadinya. Dengan ajaibnya si Rick ini bisa menghindar dari pukulannya Lance, walaupun ujung-ujungnya ya kena juga.
Lalu selanjutnya justru aula ini jadi semakin kacau cuy. Baju gurunya ketarik, terus juga si Rick ini nempel di gunung gurunya. Mana sampai sobek gitu kan anjing baju gurunya. Ya ampun, berdosa banget lu Rick. Akhirnya dia pun kaburlah dari sana. Di perjalanan dia pun penasaran dan mencoba belajar memanjat di tembok sebuah gang. Tapi bukan mencoba secara serius, dia malah joget-joget di tembok itu. Tiba-tiba ada seorang nenek-nenek yang mau ketabrak truk. Rick pun merasa terpanggil dan menyelamatkan si nenek-nenek itu cuy. Dia pun berhasil memperhatikan laju kencang dari setruk ini. Orang-orang pun kaget dan takjub gitu karena kekuatan yang dipunyai Rick. Tapi nenek-nenek itu ya nggak selamat juga gitu kan, dia terbang masuk ke molen. Nah di rumah Rick pun curhat lah sama kakeknya kalau dia nih kayaknya punya kekuatan super. Sama kakeknya pun main ditusuk aja nih cucunya gitu pakai pisau. Beneran coy, pisaunya tuh melewat gitu kan. Nah si Rick pun sama kakeknya malah jadi ribut. Dia pun keluar rumah dan dia melihat cincin peninggalan ayahnya. Dimana hal ini membuat dia flashback saat kematian ayah dan ibunya cuy. Jadi saat Rick abis pulang nonton sebuah pertunjukan, tiba-tiba Rick, ayah dan ibunya disamperin sama seorang perampok. Mereka pun ditodong pakai pistol. Rick pun langsung maju ke depan layaknya seorang pahlawan. Namun hal itu justru membuat ayah dan ibunya malah ketembak. Ayah dan ibunya pun malah ketimpa lampu jalan dan ayahnya sekarat nih kan. Di saat sekarat inilah ayahnya memberikan sebuah cincin peninggalan turun-temurun nih dari orang tuanya untuk dikasih ke anaknya. Tapi sama Rick cincinnya kepleset masuk ke mulut bapaknya. Tapi untung aja masih bisa keluar lagi tuh kan si cincin. Ya begitulah cuy kisah kematian ayah dan ibunya Rick. Di saat dia sedih, tiba-tiba dia mendengar suara ribut-ribut nih dari rumahnya Jill. Jadi ternyata si Jill ini nggak begitu akur dengan orang tuanya. Makanya si Jill ini keluar dan bertemu dengan Rick. Wah kesempatan emas gitu kan. Tapi tiba-tiba datanglah si Lance menjemput Jill dengan mobil mewahnya. Ya, Jill pun memberikan sebuah kode ke Rick, siapa tahu nih nanti Rick bisa jemput Jill pakai mobilnya. Tapi boro-boro punya mobil gitu kan, sepedanya aja udah bobrok. Nah si Rick pun akhirnya iseng-iseng buka Google untuk nyari mobil bekas. Tapi tiba-tiba nongollah seorang pria yang bernama Profesor Javier. Dimana dia ini kok tahu ya kalau Rick ini punya kekuatan super gitu kan. Singkat cerita, Rick ini nemenin kakek dan neneknya ke bank untuk meminjam uang yang dipakai untuk beli mobil. Tapi naasnya mereka nggak dikasih pinjaman cuy. Lalu tiba-tiba ada perampok gitu kan di bank ini. Rick pun membalas dendam sama bank ini dengan ya membiarkan aja gitu si perampok pergi membawa uang dari bank ini. Ternyata perampok itu kabur dengan menembak kakeknya Rick cuy. Orang-orang pun berkerumun gitu kan. Bukan berkerumun buat kakeknya, ternyata mereka berkerumun nonton Topeng Monyet. Ya maksud gue kakeknya tuh sekarat dan dibiarin aja gitu sendirian. Untung aja kakeknya Rick ini masih ketolong dan langsung diangkut ke rumah sakit. Di rumah sakit, Jill pun datang dengan memberi semangat buat Rick. Tentu si Rick ini jadi seneng banget karena dia memang demen banget sama si Jill. Apalagi sekarang dia dijenguk gitu kan. Pokoknya cihuy lah. Gue kira yang sakit itu tuh si kakeknya. Tahu-taunya si dokter rumah sakit ini juga sakit. Lu lihat aja gitu kan, masa dia nyuntik dirinya sendiri cuy. Jill pun menutup perjumpaan mereka dengan sebuah kecupan manis di pipinya Rick. Menang banyak lu Rick. Di perjalanan pulang, Rick bertemu dengan si Profesor Javier. Akhirnya Rick diajaklah ke sekolahnya si Profesor Javier ini, sekolah khusus mutan. Di sana Rick pun melihat banyak anak-anak seumuran dia yang punya kekuatan super. Tapi kenapa ya kekuatannya itu malah dipakai buat beginian? Aduh. Ya ada Wolverine juga cuy di sini. Pokoknya ramai banget lah ini sekolah. Si Profesor Javier ini ternyata punya istri yang sangat mirip banget lah pokoknya. Dan ini dia cuy favorit gua nih, dan mungkin favorit kalian semua. Ya sih, Invisible Girl yang sangat sehat dan sangat bulat. Ternyata bukan cuma istrinya doang, dia juga punya anak yang tidak kalah mirip. Nah kelar dari sekolahnya Profesor Javier, si Rick ini terinspirasi untuk membuat sebuah kostum layaknya superhero lain gitu kan. Tapi kenapa dia bikin kostumnya tuh bentuknya begini cuy. Ya akhirnya jadinya beginilah kostumnya Rick. Keren sih. Malam harinya dia pun mulai nongkrong untuk mengawasi kota dari berbagai kejahatan.
Dia pun mulai pelan-pelan aksinya tuh mendapatkan sorotan dan masuk ke koran dan majalah. Bahkan sampai ada koran yang ingin membayar mahal foto-fotonya si manusia capung ini. Rick pun langsung gerak cepat dengan datang ke koran itu dan memberikan foto-fotonya dia yang sangat absurd. Lalu tiba-tiba di kota ada serangan dari seorang villain atau penjahat yang menamakan dirinya Hourglass. Yang sudah tentu ya kita tahu kalau dia ini adalah si Om Lulanders gitu kan. Lalu si Rick datanglah dan melawan si Hourglass ini. Tapi tetap matanya dia mah tetap fokus ke Jill doang gitu kan yang datang menonton aksinya si Rick. Ya singkat cerita Hourglass ini bisa kabur cuy. Tapi Rick sama Trey ini sebenarnya agak ngerasa aneh. Kenapa si Hourglass ini kok bisa tahu kelemahannya si Rick yaitu dengan bahan yang terbuat dari titanium. Apapun yang terjadi, Rick pun tetaplah mengejar wanita idamannya yaitu si Jill. Dia pun sampai repot-repot membawa sebuah bunga. Ya tentu si Jill seneng banget gitu kan karena walaupun ganteng dan kaya raya, tapi Lance cowoknya dia tuh gak pernah perhatian sama si dia. Tiba-tiba si Jill ini digengbeng lah sama abang-abangan yang mau ngerampok dia tuh kan malam-malam. Pas dia udah tersudut di sebuah gang, lalu datanglah Rick sebagai manusia capung yang langsung menyerang dan menyelamatkan Jill. Nah disinilah Jill mendadak jadi anget rahimnya melihat manusia capung ini gagah dan jago banget melawan penjahat-penjahat ini cuy. Setelah semua penjahat udah tepar, udah dikalahin sama Rick, lalu turunlah hujan. Bangsat, kayak di film-film banget ya. Ya selanjutnya mereka pun lalu mengadu mulut di tengah rintikan hujan yang membuat suasana menjadi semakin romantis. Kelar mengadu mulut lalu ada sesuatu nih yang memberontak gitu dari balik bajunya Jill dan Rick. Ternyata neneknya Rick ini lagi membuat acara lah kayak acara syukuran gitu kali ya. Dia pun masak-masak, di sana juga ada Jill yang ngebantuin neneknya. Ternyata Jill ini mengundang cowoknya yaitu si Lane yang juga mengundang omnya yaitu Lulanders. Ya sudah tentu Om Lulanders ini mencurigai nih kalau si Rick adalah manusia capung. Karena ada bekas goresan di tangannya dari ulah berantemnya dia kemarin tuh. Akhirnya Om Lulanders cabut dari rumahnya Rick. Sedangkan si Jill justru semakin tertarik sama Rick karena dia tahu kalau Rick ini punya kemiripan lah sama si manusia capung. Rick pun untungnya jago banget berimprovisasi gitu kan membuat si Jill menjadi anget. Mereka pun mengadu mulut tapi tiba-tiba neneknya Rick ini kentut cuy. Panjang banget lu kentutnya lu. Makin sialnya datanglah si Hourglass yang langsung menggerebek rumahnya Rick. Ya, Hourglass pun menculik neneknya Rick sebagai sandera supaya Rick ini tuh tidak mengganggu rencana busuknya Hourglass. Dan ternyata neneknya Rick ini tuh dibunuh sama si Hourglass. Dan pamannya dengan ajaibnya malah dia yang selamat cuy. Dia sekarang sehat walafiat dan berbicara tuh di pemakaman neneknya. Kakeknya ini sangat sedih karena neneknya meninggal duluan. Kakeknya pun sampai menggenjot mayat istrinya di kuburan. Yang ternyata itu adalah mayatnya orang lain cuy, yang jauh lebih bening gitu kan. Karena udah terlanjur, ya udah dilanjutin lah sama si kakeknya Rick. Setelah kelar baru deh dia ke mayat istrinya yang sudah bisa kita simpulkan ya. Neneknya Rick ini tuh mati dengan sangat bahagia. Tapi si kakeknya Rick ini gak sengaja kesenggol nih mayatnya neneknya. Lalu mayatnya keguling dan kebakar cuy. Ya begitulah cerita pemakaman neneknya Rick. Ternyata Rick ini tersadar kalau dia nih gak bisa deket sama Jill karena itu mungkin bisa membahayakan Jill sendiri. Makanya Rick ini berbohong kalau dia nih gak suka sama Jill. Yang sudah tentu hal ini justru membuat hidupnya Rick semakin hancur. Udah hancur, makin hancur. Untungnya Rick ini punya kakek dan Trey yang masih setia menyemangati dan mendukung Rick untuk balik lagi gitu menjadi manusia capung melawan Hourglass. Jadi si Hourglass ini mempunyai rencana untuk meratakan ribuan orang cuy. Singkat cerita, Rick ini bersemangat lagi dan dia pun datanglah ke sebuah acara di mana di sana banyak orang berkumpul. Rick ini ketemulah sama si Lulanders. Bukannya langsung berantem nih, si Rick justru meminta bantuan sama Lulanders buat mencari siapa sih kira-kira yang jadi Hourglass ini. Rick, yang lu ajak ngobrol itu ya dia si Hourglass anjing. Nah sama si Lulanders ini malah dia bilang, oh Hourglass-nya itu dia Rick yang lagi pidato. Ya langsung dong si biksu yang lagi pidato ini digebuk sama Rick.
yang udah berubah menjadi manusia capung cuy. Yang terjadi berikutnya, satu aula menjadi panik dan menjadi kacau lah. Pokoknya kacau banget lah nih aula ini. Si Lowlanders pun berhasil mendapatkan yang dia cari dan dia pun kabur dan berubah menjadi Hourglass. Tapi dia dihadanglah sama si manusia capung. Rick ini pun mencoba melawan si Hourglass, tapi ya dia malah ketimpa sama reruntuhannya sendiri. Lebih kacau karena si Jill menjadi korban dan terkena serangannya si Hourglass. Ya akhirnya Rick pun mengejar Hourglass bersama Jill yang udah terluka parah. Mereka pun bertemu di atap gedung. Rick pun mengambil kekuatannya Hourglass untuk menyelamatkan Jill. Setelah Jill selamat, si Hourglass pun menyerang si Rick dengan sebuah bom waktu. Yang dimana bom waktu ini tuh nempel di badannya Rick. Pas dia nyoba buat ngelepasin, malah nempel di selangkangannya si dia cuy. Akhirnya karena nggak ada waktu lagi, Rick pun kayang dan meletakkan bom waktunya tepat di depan mulutnya Hourglass. Dan bam, Hourglass pun luluh lantah. Agak absurd sih sebenarnya, masa Hourglass doang yang mati gitu kan, harusnya Rick juga mati gitu kan, apalagi bom waktunya ada di selangkangannya dia kan. Tapi ya udahlah, si Jill dan Rick pun terpental dan terjatuh bersama-sama gitu kan. Mereka berdua pun akhirnya saling jujur dan saling mengakui kalau sama-sama sayang dan saling mencintai. Lalu tiba-tiba punggungnya Rick keluarlah sayap. Akhirnya mereka berdua pun terbang dan kembali ke atap gedung. Dimana di atap gedung ini mereka udah disambut nih sama kakeknya Rick dan si Stephen Hawking, yang didorong sama kakeknya Rick jatuh ke bawah gedung cuy. Sial banget lu hasil lu si Stephen Hawking di film ini cuy. Ya film ini pun berakhir dengan sangat bahagia. Rick dan Jill pun pacaran dengan terbang di angkasa tanpa takut masuk angin karena mereka ketabrak sama helikopter.